losing time, I'm fading fast. Marco Bezzecchi datang ke sirkuit Sepang dengan semangat yang membara. Dua kemenangan beruntun di sprint race Mandalika dan Phillip Island membuat kepercayaan dirinya meledak. Kini, pembalap asal Italia itu bukan lagi sekadar underdog yang menghibur, melainkan ancaman nyata bagi dominasi merah Ducati di MotoGP 2025. Sejak bergabung dengan Aprilia Racing di awal musim, banyak yang meragukan langkah Bezzecchi. Ia meninggalkan VR46 Ducati, tim yang telah membawanya ke podium dan memberi kenyamanan penuh, untuk bergabung dengan proyek yang dianggap masih mentah. Namun keputusan itu kini terbukti jenius. Bersama RSGP 2025, Bezzecchi menjelma jadi pembalap yang matang secara mental, agresif di lintasan, dan tak gentar menghadapi siapapun di depan. Target saya sederhana, terus mempertahankan ritme ini dan berjuang di barisan depan, ucap Bezzecchi mantap dalam wawancara dengan Crash.net. Kami tahu Ducati selalu cepat di Sepang, tapi Aprilia telah banyak berkembang. Saya merasa percaya diri dengan paket motor kami saat ini. Ucapan itu bukan bualan kosong. Data menunjukkan performa Bezzecchi di paruh kedua musim sangat impresif. Ia hampir selalu finish 5 besar di setiap sprint, dan 2 kali naik podium di balapan utama. Konsistensi itu menjadikannya salah satu pembalap paling berbahaya menjelang seri-seri terakhir. Di sisi lain, dominasi Ducati mulai goyah. Marc Marquez masih absen karena cedera bahu yang dialami di Motegi, sementara Francesco Bagnaia tengah diterpa krisis kepercayaan diri setelah 2 kali gagal finish beruntun. Sang juara bertahan seperti kehilangan arah di tengah tekanan. Jorge Martin juga belum mampu tampil stabil, membuat Ducati terlihat rentan di momen penting musim ini. Sirkuit Sepang selama ini dikenal sebagai kandang Ducati. Lintasan panjang dengan trek lurus 920 meter dan suhu tinggi biasanya cocok untuk mesin Desmosedici yang bertenaga buas. Musim lalu, mereka bahkan menyapu bersih posisi 4 besar baik di sprint maupun balapan utama. Tapi kali ini, situasinya jauh berbeda. Aprilia datang bukan sebagai figuran, melainkan sebagai penantang sejati. Bezzecchi dan rekan setimnya, Raul Fernandez, tampil luar biasa dalam beberapa balapan terakhir. Fernandez yang sering diremehkan justru menjadi pahlawan baru di Australia, memberi Aprilia kemenangan ke-300 dalam sejarah Grand Prix. Performa tim asal Noale itu melonjak drastis berkat pembaruan besar pada aerodinamika dan sistem elektronik RSGP 2025. Motor ini kini jauh lebih stabil di kecepatan tinggi, tetapi tetap lincah di tikungan cepat, kombinasi yang sangat dibutuhkan di Sepang. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Bezzecchi bahkan tercatat sebagai salah satu pembalap tercepat dalam simulasi race Pace. Ia mampu menjaga degradasi ban tetap rendah, sebuah aspek yang sering jadi masalah utama bagi Ducati di trek dengan suhu ekstrim seperti Malaysia. Bahkan, analis MotoGP mulai memprediksi bahwa Aprilia bisa menjadi tim pertama yang menggoyahkan dominasi Ducati di Asia Tenggara sejak 2019. Yang menarik, performa Bezzecchi juga disertai perubahan besar dalam gaya balapnya. Jika dulu ia dikenal nekat dan kadang terlalu agresif, kini ia tampil lebih kalkulatif. Ia tahu kapan harus menyerang, dan kapan cukup mengintai. Hal itu terlihat jelas saat sprint di Mandalika, ketika Bezzecchi menunggu momen tepat di lap terakhir untuk menyalip Jorge Martin. Ketepatan waktu seperti itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dari seorang pembalap yang baru berusia 26 tahun. Kemenangan beruntun itu juga membawa aura positif ke seluruh garasi Aprilia. Direktur teknis mereka, Romano Albesiano, menyebut bahwa Bezzecchi memiliki kemampuan unik memahami karakter motor dalam waktu singkat. Marco memberi umpan balik yang luar biasa detail. Dia bisa merasakan perubahan kecil pada traksi atau aerodinamika yang mungkin tak disadari pembalap lain. Itu membuat kami bisa berkembang lebih cepat dari yang kami duga, ujar Albesiano. Dengan kondisi Ducati yang belum sepenuhnya stabil, peluang Bezzecchi menulis sejarah di Sepang terbuka lebar. Ducati memang masih memiliki tenaga besar, tapi Aprilia datang dengan semangat dan kepercayaan diri yang tak kalah tinggi. Dan di dunia MotoGP, mentalitas seringkali menjadi faktor penentu di balik kemenangan. Bagi Bezzecchi sendiri, kemenangan di Malaysia akan memiliki makna istimewa. Sirkuit ini menyimpan kenangan penting baginya. Di tempat inilah ia pertama kali mencicipi podium Moto2 pada 2019. Kini, 6 tahun kemudian, ia kembali ke Sepang dengan ambisi menaklukkan pabrikan yang dulu memberinya motor terbaik di dunia. Sebuah kisah balas dendam yang manis jika berhasil diwujudkan. Namun tentu saja, jalan menuju kemenangan tidak akan mudah. Selain Ducati, masih ada ancaman dari KTM dengan Brad Binder dan Pedro Acosta yang selalu tampil konsisten.
Kedua pembalap itu juga memiliki kecepatan tinggi di trek lurus, membuat persaingan di Sepang diprediksi akan berlangsung sengit sejak awal. Tapi Bezzecchi tampaknya tak gentar sedikit pun. Ia tahu, kesempatan emas seperti ini tak datang dua kali. Sementara itu, media Italia ramai menyoroti perubahan besar dalam karakter Bezzecchi. Gazzetta dello Sport menulis, Bezzecchi bukan lagi bocah yang hanya mencari sensasi di lintasan. Ia kini seorang gladiator sejati, yang tahu kapan harus menyerang dan kapan menunggu. Aprilia menemukan berlian yang selama ini tersembunyi. Dan mungkin benar. Jika Aprilia terus mempertahankan momentum ini, mereka bisa menjadi cerita terbesar musim 2025. Tim yang dulu dianggap tak punya peluang melawan raksasa seperti Ducati, kini berada di garis depan perburuan gelar. Bahkan rumor mulai beredar bahwa Aprilia sedang menyiapkan perpanjangan kontrak jangka panjang untuk Bezzecchi, sebagai bentuk kepercayaan penuh terhadap proyek besar mereka. Sirkuit Sepang sendiri memiliki tantangan tersendiri, suhu panas di atas 35 derajat Celcius, kelembapan tinggi, dan risiko hujan tiba-tiba. Kondisi seperti itu seringkali menguji fisik dan konsentrasi pembalap. Namun, Bezzecchi dikenal punya ketahanan luar biasa. Di Phillip Island yang terkenal dingin dan berangin, ia tetap tampil agresif sampai lap terakhir. Di Mandalika yang panasnya ekstrim, ia tetap tampil tanpa kesalahan. Mental baja seperti itu bisa jadi kunci jika balapan di Malaysia berlangsung keras. Beberapa pengamat juga percaya bahwa Bezzecchi kini mulai memasuki fase peak performance-nya. Ia tak hanya cepat, tapi juga punya kemampuan membaca strategi balapan dan menjaga ritme lap demi lap. Dalam dunia MotoGP modern yang super kompetitif, kualitas seperti itu sangat langka. Jika Bezzecchi berhasil menaklukkan Sepang, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ducati, pabrikan yang selama ini dikenal hampir tak tersentuh di trek Asia. Lebih dari sekadar kemenangan, itu akan menjadi simbol bahwa era dominasi tunggal Ducati mulai retak, dan lahirnya babak baru persaingan antar pabrikan. Malam sebelum keberangkatannya ke Malaysia, Bezzecchi sempat menulis pesan singkat di media sosial. "Kami bukan favorit, tapi kami lapar. Dan kadang, rasa lapar lebih kuat dari segalanya." Kalimat sederhana itu menggambarkan segalanya, keberanian, ambisi, dan keyakinan seorang pembalap yang tak takut menghadapi siapapun. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that